Oke, teman-teman. Jadi kita ngomongin dulu soal kalor laten. Jadi kalau ngomongin soal kalor laten adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud ya, mengubah wujud. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya dari padat, berarti dia berubah jadi cair. Itu yang disebut dengan kalor lebur. Kalau kalor uap berarti dari cair menjadi gas ya, teman-teman. Karena menguap ya kan. Jadi itu dulu penjelasannya. Biasanya grafik kalau di dalam grafik dia grafiknya yang kalau grafik kalor kan begini ya. Nah, kalau grafik kalor itu biasanya ada di sini. Di sini di mana suhunya konstan tapi berubah dari padat atau es biasanya atau apapun itu bentuknya menjadi cair. Dan di sini dari cair menjadi gas ya. Kalau yang ini perubahan suhu teman-teman. Nah, berarti kalau yang ini pakai MC delta T nanti ya teman-teman. Tergantung nanti bendanya apa. Kayak gitu. Kita ngomongin soal kaloriten ya. Terus, ini dia rumusnya M kali L kalau dari padat ke cair, teman-teman. Terus, ini penjelasannya. Jadi dia butuh 336 joule per kilogram. Artinya kalau S-nya sekilo, berarti dia butuh 336.000 joule. Kayak gitu. Ini yang disebut dengan kalor laten ya, teman-teman. Lebih tepatnya lebur yang L. Ini jenis-jenisnya. Oke, nih jadi kita ambil contohnya kayak gini ya. Berapakah banyaknya kalor yang diserap pada saat 800 gram es bersuhu 0 derajat berubah jadi air bersuhu 0 derajat. Jadi sama suhunya. Berarti pakai Q sama dengan M kali L, teman-teman. Tapi di sini M-nya kamu jadikan ke kilogram ya, jangan lupa. Karena ini ya, joule per kilogram. Jadi per 1000 ya. Oke, kali dengan 336 joule per kilogram. Kayak gitu, ini bisa coret satu, coret satu, coret satu, coret satu, coret satu. Seperti itu. Jadi tiga 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 enam tinggal dikali 8 ya. Nanti nolnya tambahin 2. Kayak gitu. Gampang kan? Gampang lah ya. Kalau nggak salah jadi 268800 joule. Jadi kalori yang diperlukan atau kalori yang diserap sekitar 268.800 joule. Ya, pakai rumus M kali L. Kayak gitu ya. Ini saya cuma butuh satu-satu aja. Di penguapan ya, memanaskan zat cair. Jadi zat cair dipanasin dia bakal menguap. Memperluas permukaan zat. Biasanya kalau jemuran ya dibuka atau kalau kita menjemur pakaian itu biasanya jemurannya dilebarin gitu ya supaya luas. Mengurangi tekanan, ini ngomongin soal tekanan udara biasanya, eh, di mana biasanya air di gunung itu lebih cepat mendidih ya daripada air di pantai. Itu karena tekanan. Meniupkan udara di atas permukaan zat cair ini biasa ya. Kalau kita lagi ngopi panas terus kita tiup kayak gitu-gitu. Sederhana. Nah, ini dia tadi ngomongin soal grafik kalor, teman-teman. Ini yang sebelah kiri, ini rumusnya untuk perubahan suhu. Jadi ketika naik itu suhunya berubah, lalu di sini berubah jadi ini yang berubah suhu ya, makanya ada MC delta T ya. Terus M kali L di mana ada kalor lebur di sini, lalu naik lagi ketika sudah jadi cair kayak gitu. Mana nih? Ketika sudah jadi cair ke sini, maka dia pakai delta T. Terus di sini kalor uap ya, karena udah dari air jadi uap. Seperti itu teman-teman. Oh salah, balik nah, sini. Oke, ini kita ambil contoh aja ya. Contoh satu aja nih. Sebuah es bersuhu min 5 derajat Celcius diletakkan di bawah di tempat terbuka ya menjadi suhu 20 derajat. Masa es 10 kilogram, hitung besar kalori yang diserap. Jadi teman-teman harus tahu dulu grafiknya. Jadi kalau min 5 itu berarti di sekitar sini ya.
Di sini naik gitu. Nah, terus ini kita bikin warna biru aja. Ini ketika melebur ya, dari es menjadi air, teman-teman. Terus dia naik lagi ke suhunya sekitar tadi 20 derajat Celcius. Oke, di sini ada Q1, Q2, dan Q3, teman-teman. Untuk nyari Q1-nya bagaimana? Ini karena perubahan suhu, maka pakai M. C, kalau jenisnya S dikali dengan delta T. Dari -5 ke 0, teman-teman. Berarti 5 lah ya. CS-nya berapa? 2100. Masanya 10. 10 kilo tidak diubah ya. Karena satuannya tetap kilo. Kayak gitu. Jadi bisa dikatakan em, dikali aja ya. Jadi 10 kali 2100 dikali 5 kira-kira hasilnya adalah 21 kali 1 ya kali 5 jadi 105 ya teman-teman, mau jadi 3 jadi segini joule. Kayak gitu. Nah, untuk Q2 dia melebur dari es menjadi air. Makanya Q2 pakai rumus M kali L di mana M-nya tadi 10. Kalau leburnya ini yang ini L ya teman-teman, 336 joule per kilogram. Ya udah tinggal kali kan, berarti 3.336.000 joule. Nah, untuk Q3, nah Q3 balik lagi karena dia berubah suhu maka pakai M kali C. Nah, tapi kalau jenisnya pakai air, teman-teman. Kenapa pakai air? Karena dia sudah berubah jadi air. Sederhananya gitu ya. Berarti ini 10 kilo, teman-teman, dikali C airnya adalah 4.200 dikali delta T. Delta T-nya dari nol. Dari nol ya, teman-teman. Dari nol ke 20. 20. Nah, kayak gitu ya. Jadi 10 kali 4.200, teman-teman. Kali 20 ya sekitar 840.000 joule. Hitung besarnya kalor berarti semuanya, teman-teman. Berarti dari 105.000 joule ditambah dengan 336 ya. Ini kebanyakan, teman-teman. Mohon maaf. Salah. Ya, sorry, sorry, sorry. Salah, teman-teman. Ini tiganya kebanyakan. Nolnya juga harusnya nambah satu ya. Jadi segini. Nah, kayak gitu ya. Ditambah 336 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Ya, kurang lebihnya. Salah. Mulai sini ya. 3.360.000 joule ditambah dengan 840.000 joule. Kayak gitu. Ya tinggal tambah aja 105.000 ya kan. Ditambah 3.360.000, ditambah dengan 840.000. Gampang sekali saudara-saudara. Sekitar 4.305.000 joule. Kayak gitu ya. Jadi intinya grafiknya kamu harus tahu dulu kalau dari es menjadi air itu nggak bisa langsung, teman-teman. Ada fase di mana dia berubah wujud. Nah, itu tadi yang lurus itu tuh, es menjadi air. Gampang kan sebenarnya? Oke, kira-kira seperti itu, teman-teman, cara ngerjainnya. Kalau misalnya berubah jadi kalau menjadi uap ya berarti nanti naik ke 100 dulu, baru 100 di 100 dia berubah jadi. Kalau misalnya dia jadi uap gimana gitu ya? Nggak mau jadi uap misalnya ya, menjadi uap air suhunya eh, berapa 100 derajat Celcius. Nah, itu tinggal ditambah grafiknya. Kalau tadi grafiknya cuma sampai 20 sampai sini. Nah, 20 gitu ya. Berarti naikin sampai 100. Kamu naikin sampai 100 berarti MC delta T. Delta T-nya 100 ya, dari 0 ke 100 kan. Habis itu setelah itu dari sini ada M kali U. MU. Aduh, MU lagi. Jadi ada 4 grafik. Ada Q1, Q2, Q1 yang dari -5 ke 0, Q2 yang S jadi air, yang ini MC delta T dari 0 ke 100, di mana C-nya pakai C air. Nah, di sini kalor uap. Nah, saya lupa kalor uap air ke berapa. Tinggal masukin aja. Gampang kan? Gitu.
Oke, pembahasan untuk malam ini cukup sampai di situ dulu. Nanti kalau ada yang mau dibahas, kita bikin videonya lagi. Oke? Oke.